dipersembahkan oleh, didukung oleh topik Mata Najwa sekarang malam hari ini penebar inspirasi. Kita ingin agar siapapun yang berada di ruangan ini dan juga menyaksikan Mata Najwa akan bisa menggandakan mimpi-mimpi mereka lewat inspirasi yang disebar lewat acara ini, insya Allah mudah-mudahan. Tapi rasanya adik-adik kok akhir-akhir ini sulit ya kita mau optimis, galau, Mas Anies. Pemilu kada rusuh, aparat saling serang, tiap hari Pak Abraham Samad nangkap orang. Ya. Bagaimana caranya kita bisa tetap optimis di tengah situasi negeri yang seperti ini? Gini, misalnya seperti saya soal nangkap-nangkap ini. Beberapa waktu yang lalu tertangkap Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini kan dua lembaga yang kita tengok dengan amat tinggi. Satu KPK, satu MK, kemudian tertangkap. Apa yang terjadi? Kita semua merasa suram. Kalau saya nggak merasa suram. Kenapa saya nggak suram? Karena begini, kan itu bukan penyerahan diri. Ketika tertangkap ada anak-anak muda pemberani yang selalu tanpa kompromi memerangi korupsi di Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi, ya benar. Apa korupsi barang baru? Tidak, korupsi bukan barang baru. Dari dulu sudah ada korupsi. Tapi kejadian ini menunjukkan kita sering lebih memperhatikan yang ditangkap. Sementara di sisi lain ada begitu banyak orang-orang yang pada mereka kita bisa titipkan harapan bahwa masih banyak orang-orang baik di Indonesia. Itu yang kita bisa lihat. Pak JK setuju? Apa hal yang bisa membuat kita optimis? Tadi Mas Anies sudah katakan bahwa itu masih ada orang yang memerangi korupsi. Tapi Ya. apalagi yang bisa membuat kita menarik nafas? Memang iya nih Indonesia masih ada harapan? Iya, kita juga, ya, saya setuju bahwa korupsi itu banyak, tapi tidak sebanyak apa yang kita bayangkan sebenarnya. Karena akibat pengaruh kita semua media luar biasa. Contohnya sejak Nasaruddin. Nasaruddin itu sudah berapa tahun tiap hari masuk pemberitaan tentang koruptor. Ya. Tentang terakhir Akil Muhtar atau siapapun. Saya kira yang menjadi berita koruptor itu yang terakhir yang besar tidak lebih daripada 20 orang terkali. Jadi sedangkan pegawai kita kan 4,5 juta orang aparat negeri. Bahwa pengaruhnya itu jelas, itu penting untuk diketahui, tapi tidak sebejat semualah orang bangsa ini tentang koruptor, tapi seperti saya katakan tadi, coba lihat satu, Nasaruddin sudah berapa tahun tiap hari, mungkin sudah ribuan kali muncul di TV. Ya. Atau yang lain, Miranda atau Enggi atau Gubernur Riau atau siapapun, gitu kan? Atau Tapi bukan berarti harus digeneralisir, sudah tidak ada lagi pejabat bersih di negeri ini. Iya, tidak perlu generalisir. Tepuk tangan dong untuk Pak Yusuf Kala. Saya mau tanya ke dua gubernur, ada gubernur Jakarta, gubernur Jawa Tengah. Kalau kita bicara soal korupsi, data terakhir ada 311 kepala daerah, adik-adik, yang tersangkut kasus korupsi. 311 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Apakah gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Tengah ada kekhawatiran terperosok lubang yang sama sehingga ragu-ragu mengambil keputusan, Pak Jokowi? Ya, enggak pernah. Saya nanyanya udah dramatis dijawabnya gitu. Saya ulang Pak nanyanya. Tidak pernah terpengaruh Pak. Enggak apa. Saya kira kalau kita memang sudah mempunyai keyakinan bahwa itu benar dan baik untuk rakyat, untuk masyarakat, ya sudah segera diputuskan itu loh. Nggak usah berpikiran nanti ini akan terjadi ini. Enggak akan cepat keputusan itu kita ambil. Padahal kan masyarakat menunggu. Masyarakat menanti sebetulnya apa yang ingin kita kerjakan itu. Dan yang paling penting selalu saya sampaikan ke dinas yang dan di bawahnya, asal kamu nggak ngambil uang rupiah pun putuskan, nggak ada masalah. Saya juga akan bertanggung jawab kalau nanti terjadi masalah, karena saya kira kebijakan administrasi dan mengambil itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kemudian yang kedua, jadi Pak Jokowi bilang jangan khawatir ambil keputusan, akan pasang badan kalau itu betul. Saya berani pasang badan. Tidak akan ninggalin anak buah ya Pak? Kalau itu memang
anak buah ini betul-betul tidak ngambil dan betul-betul itu karena sebuah keputusan administrasi atau sebuah keputusan karena sebuah kebijakan. Pak Ganjar, ada resep khusus atau memang sejujurnya melihat begitu banyak kepala daerah yang tertangkap, ada rasa khawatir sedikit kalau mengambil keputusan, jangan-jangan nanti ini dikriminalisasi mungkin saja. Kan alasannya ada yang seperti itu. Enggak lah. Enggak. Saya diperintah oleh partai turun ke Jawa Tengah juga nggak pernah minta. Pada saat pendaftar saya urutan terakhir, jadi saya kira perintahnya sudah jelas. Tapi yang satu saja, kalau di otak sama hati kita nggak mau nyopet sudah beres. Tapi kalau di otak kita besok saya berkuasa dan besok saya nyopet, maka sebenarnya tiap hari kita akan dihantui berapa kemudian kita harus dapat, berapa untuk mengembalikan modal kampanye. Untungnya Mbak, teman saya banyak. Jadi waktu kampanye itu agak gratisan aja saya ini. Pak Abraham, kalau tadi misalnya dikatakan bahwa perbaikan remunerasi penerimaan, cuma kita lihat ada berbagai contoh tuh, misalnya yang gajinya sudah 300 juta karena dapat komisaris BUMN, tetap korupsi juga, kan Anda juga sempat bilang tuh, bahwa sebaiknya yang seperti itu dihukum mati saja. Iya, jadi begini Mbak Najwa, setelah kita coba amati, kalau misalnya ini kan banyak pejabat-pejabat tinggi yang korup ya, ternyata itu disebabkan oleh satu aja, keserakahan dan ketamakan. Jadi kita harus menghindari hidup yang serba hedonis dan pragmatisme. Kalau kita sudah bisa terhindar dari kehidupan pragmatisme dan hedonis, saya yakin pejabat itu tidak korup. Tapi kalau dia terjebak dengan kehidupan pragmatisme, pastilah dia korup. Dia akan tamat. Bayangkan saja misalnya ya, kalau seorang gaji mantan ketua SKK Migas itu kan gajinya 230 juta ya, ditambah dengan gaji sebagai komisaris Bank Mandiri itu sekitar 80 juta, 300 lebih. Pertanyaan saya, kenapa dia masih menerima suap padahal gajinya 300 juta? Ini kan karena apa? Sekali lagi perilaku, ketamakan, keserakahan, sebenarnya intinya itu. Oleh karena itu, kalau orang yang korupsi karena keserakahan dan ketamakan, treatmentnya harus berbeda. Orang ini harus diberikan hukuman yang berat. Harus ada efek jera. Saya sepakat mungkin, tapi ini pendapat saya pribadi bahwa kalau orang yang korupsi karena serakah, tamak, itu nggak apa-apa dihukum mati. Tidak apa-apa dihukum mati? Ya. Nggak mau jadi gubernur Jakarta, tukeran? Dulu rencananya. Jokowi.